Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada di tempat yang paling tepat untuk mendengarkan berita yang paling tepat dan untuk berjumpa dengan pribadi yang paling tepat. Waktu kami berjumpa dengan Engkau, mujizat itu nyata. Sebab itu Tuhan, di tempat ini kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya mujizat itu nyata. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berada dalam masalah, persoalan, pergumulan ditolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hari ini kebenaran firman-Mu Engkau sampaikan bukan dengan kekuatan manusia. Sampaikan firman-Mu atas dorongan kekuatan kuasa Roh Kudus dengan satu kepastian yang kokoh. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di saat firman-Mu Engkau sampaikan atas kami, Roh Kudus dicurahkan atas kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari katakan amin. Mari. Ya, Shalom Elohim. Maaf saya pengkhotbah baru satu kali ini saya pakai sendal di mimbar. Jempol kaki saya sakit, bernanah. Ya, kenapa? Waktu saya gunting kuku, saudara yang kekasih, dia kena daging sedikit dan keluar darah itu sedikit saja, sedikit. Karena saya pikir sedikit tidak ada apa-apanya, biasa. Loh, yang sedikit itu jadi masalah sampai hari ini. Sampai bikin saya naik di sini pakai sendal. Sesuatu yang kita anggap kecil, sesuatu yang kita anggap enteng, itu bisa menjadi bencana dalam hidup kita. Saya belajar dari sini, kaki saya. Itu sebabnya jangan pernah belajar meremehkan apapun yang saudara anggap kecil. Itu kecil saja, itu biasa, tidak mungkin. Tidak mungkin begini, tanpa kita sadari satu saat menjadi bencana yang mematikan. Nah itu sebabnya kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang baru bertumbuh mungkin baru mulai keluar, masih seperti toge, masih bisa dicabut dengan jempol dan telunjuk, cabut. Cabut. Cabut ya. Cabut. Karena kalau dia sudah berakar, itu kita tidak bisa cabut lagi. Butuh pertolongan Tuhan dan harganya mahal. Nah itu sebabnya belajar dari yang kecil-kecil. Banyak orang mengabaikan hal yang kecil. Banyak orang hanya memikirkan hal yang besar-besar. Yang besar-besar. Banyak orang cuma memikirkan hal-hal besar, spektakuler dan ini dan itu. Sampai mereka mengabaikan yang kecil. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan memulai sesuatu itu dari yang kecil-kecil. Bukan yang dari besar. Amin. Kita percaya ini penuraian jiwa-jiwa. Kedar nebayot, orang-orang di pintu neraka Tuhan akan bawa datang. Pasti. Itu iman saya. Tidak tahu iman saudara. Bagi saya pasti. Tunggu saja. Tanggal mainnya. Oh ya. Ini lupa. Ini baru. Ini harganya mahal sekali. 50.000. Baru bisa lihat saudara. Wah inilah. Mata itu pelita hati. Harus dijaga. Pelita hati mata itu harus dijaga. Karena kalau matamu gelap, gelap juga dunia ini. Dan kita hidup dalam gelap. Mari kita buka di dalam firman Tuhan Kolose pasal 2.
Kolose pasalnya yang kedua, kita akan baca 2 ayat saja. Ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mari, jika tidak keberatan, bangkitlah berdiri, peganglah Alkitabmu, dan mari kita baca bersama-sama mulai dari perikopnya ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silahkan duduk. Ya, saudara, banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih untuk ada di sini. Berbahagialah saudara, saudara ada di tempat yang tepat hari ini. Ya, memang daging itu sulit dikalahkan. Tapi kalau Anda bisa mengalahkan daging, itulah yang disebut kemenangan. Kemenangan. Mengalahkan daging itu yang disebut kemenangan. Nah, itu sebabnya daging jangan terlalu dikasih makan ya. Banyak puasa. Puasa. Hendaklah. Di sini ada kata hendaklah. Ayat 6 bilang kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu benar. Kita semua di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau begitu, kita harus kenal Yesus itu secara pribadi. Mengenal Dia secara pribadi dalam hidup kita sebagai penolong, penyembuh, dan ini dan itu dan lain-lainnya. Jangan hanya kenal Yesus dari histori, sejarah. Oh, Yesus itu lahir di Bethlehem. Oh, Yesus itu anak Maryam. Oh, Yesus itu mati di kayu salib. Oh, Yesus itu historinya. Itu hanya sejarahnya. Nah, kalau kita kenal Yesus hanya dalam bentuk sejarah, enggak bisa. Kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Itu akan membawa kita bertumbuh. Dan kita harus mengenal Tuhan secara pribadi dan punya pengalaman-pengalaman hidup itu dengan Tuhan. Kenapa? Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Supaya ada kesaksian. Punya pengalaman dengan Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Teori itu gampang dilupa. Saya khotbah sekarang, pulang sebentar kita udah bisa lupa. Khotbah kemarin kita udah lupa. Teori itu gampang dilupa. Tetapi pengalaman yang kita alami dengan Tuhan itu tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu yang mendorong kita untuk terus maju mengasihi Tuhan. Dan itulah yang membawa kita ada di dalam Tuhan. Kalau Anda dan saya sekedar terima Yesus saja, terima Yesus itu gratis, tidak bayar. Ikut Yesus baru bayar harga. Ya, gratis, terima Yesus itu gratis. Bayar harga itu pada waktu kita mulai melangkah mengikuti Yesus baru bayar harga. Nah loh, itu hobi-hobi yang dulunya enak, nyaman, harus mulai pangkas sana, pangkas sini, pangkas sini, pangkas sana, pangkas muka, pangkas belakang. Waduh, pangkas sana, pangkas sini, pangkas sana, pangkas sini. Ya itu ikut Yesus, bayar harga. Enggak bisa gini, enggak bisa gini, enggak bisa gini, enggak bisa begini. Harus begini, nah. Itu ikut Yesus. Jadi terima Yesus itu gampang, enggak ada harganya. Gratis. Tetapi waktu kita mulai ikut Yesus, kita mulai bayar harga. Karena hidup kita harus kembali segambar dengan Dia. Saudara yang kekasih, kenapa manusia hidup dalam masalah yang tidak pernah berhenti? Karena itu cara Tuhan untuk membuat kita kembali segambar dengan Allah. Karena gambar Allah sudah dirusak setan dan Tuhan harus memperbaiki.
Saudara yang kekasih. Makanya namanya masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, dan itu dan ini tidak akan pernah berhenti dari hidup kita. Karena Tuhan sedang membawa kita kembali untuk segambar dengan Dia. Saudara yang kekasih. Nah, tidak main-main ikut Yesus itu. Ya. Ikut Yesus itu bukan sekedar coba-coba. Ikut Yesus itu adalah komitmen seumur hidup. Itu komitmen kita. Kalau kita sudah buat komitmen dengan Tuhan, apapun yang terjadi itu sudah. Kok begini, kok begitu, kok begitu, kok begitu, itu sudah. Namanya komitmen. Saudara yang kekasih. Kok tiba-tiba gak ada orang. Jangan kita dibenci orang, kita gak disenang orang. Kita dimaki-maki orang, ya ikut Yesus. Dan kita kita sudah punya komitmen dan kita nggak bisa lari dari situ. Jadi Yesus saja tidak jadi jaminan kita masuk. Nggak jaminan, itu nggak jamin masuk surga. Saudara yang kekasih. Walaupun kita udah melayani Tuhan. Tapi saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya rajin, saya main musik di gereja, saya melayani, saya pergi berkhotbah, pergi menginjil, sana sini demonstrasikan mujizat sana sini dan lain-lainnya. Nah, kita boleh aturkan itu untuk Tuhan. Saya sudah layani pekerjaan Tuhan begitu banyaknya. Saudara bedakan mana melayani pekerjaan Tuhan dan mana melayani Tuhan. Kita boleh penuh dengan kesibukan jadwal khotbah dari Senin sampai Senin. Oke, banyak pelayanan sana sini, melayani di gereja dan lain-lainnya. Begitu mati terus tertolak. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kita bilang, bos yang benar saja lu. Gue sudah begini, layani pekerjaanmu sampai begini. Sana bikin begini. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Yang kau ini itu pekerjaanku. Kapan kau layani saya? Kapan? Saya merasa tidak pernah kau melayani saya. Itu pekerjaanku yang kau layani. Kapan kau melayani saya? Saya berdiri di sini, ini yang saya layani pekerjaannya, bos. Bro, bukan Tuhan yang saya layani waktu saya ada di sini. Ini pekerjaannya yang sedang saya layani. Nah itu sebabnya supaya seimbang layani Tuhan dan layani pekerjaan Tuhan. Amin. Anda harus punya waktu untuk berdoa. Baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, beribadah. Ini pelayanan kita pribadi dengan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak jadi jaminan masuk surga, malah ditolak, tidak dikenal. Harus seimbang. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Baru cocok. Makanya Bapak Ibu pelayan altar, ente harus ada di sini kalau doa malam. Kita doa hari Kamis, nanti kita bisa bikin doa puasa, nanti kita bisa bikin doa semalam suntuk, hadir. Karena itu cara kita melayani Tuhan. Bukan pekerjaannya yang kita layani. Tuhannya yang kita layani. Kalau ada keseimbangan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Begitu kita tutup mata, innalillahi wa inna ilaihi. Maka waktu kita datang ke sana Petrus dia tidak tanya. Kau dari gereja mana, organisasi apa, denominasi apa. Dan dia tidak tanya begitu. Ada KTP enggak? Ada surat jalan enggak? Sudah rapid test enggak? Surat ini, surat itu ada. Rasul Paulus enggak? Petrus semua. Jangan-jangan kita masuk surga bawa virus toh. Ente sudah rapid enggak? Sudah DNA enggak? Dan lain-lainnya sudah. Petrus enggak tanya seperti itu. Kita akan masuk, Petrus di pintu akan bilang, oh Shalom Elohim, silahkan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Karena ada keseimbangan terjadi. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan.
Tapi saya sudah bikin begini. Saya begini loh. Jangan bawa alasan-alasan itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pakai. Tuhan hanya mau tahu ada keseimbangan. Oke? Gitu caranya. Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Terima Yesus tapi kita tidak ada di dalam Tuhan itu masalah. Kita nggak bisa masuk surga. Saudara yang kekasih. Kita harus ada di dalam Dia karena di dalam Dia kita kuat. Kita kuat dengan tantangan A, B, C, D sampai Z, dari Z kembali ke A. Kita akan kuat tidak tergoyahkan bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi melintasi badai hidup dan melintasi langit biru. Itu. Makanya banyak orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen saja. Orang Kristen tidak ada di surga. Saya kasih tahu rahasianya. Jangan ente saudara ini, Bapak Ibu ini kita semua ini. Jangan jadi orang Kristen saja. Tidak ada orang Kristen di surga. Dari orang Kristen Anda dan saya harus naik level jadi anak Tuhan. Ngerti ya? Harus jadi anak Tuhan. Orang Kristen itu dia mau doa kan tidak doa ke EGP. Dia mau beribadah kan tidak beribadah. EGP. Bodoh amat. Anak Tuhan tidak. Ngerti ya? Anak Tuhan tidak. Doa dia doa itu anak Tuhan. Oh dia melayani, dia melayani. Oh memuji menyembah Tuhan. Oh itu anak Tuhan. Kalau orang Kristen dia bilang EGP cukuplah 1 minggu sekali. Membosankan. Bikin capek, biaya. Dan lain-lainnya. Yesus kan bayar harga. Layani Tuhan pemain musik saya ingatkan. Kalian itu bukan pemain musik. Kalau kalian mau disejajarkan dengan pemain musik, kamu tidak ada apa-apanya dengan Rolling Stone. Betul nggak? Oh mantap. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Rolling Stone dan lain Mick Jagger dan lain-lainnya itu. Tidak ada apa-apanya ente kecil, tidak ada apa-apanya gelap. Nah, kalian bukan pemain musik, kalian adalah imam musik. Pemain musik bilang, saya imam musik. Serempak, 1, 2, 3. Worship leader, singers. Kalian bukan penyanyi. Kalau kalian mau dibandingkan dengan Mariah Carey, kan tidak ada apa-apanya. Kamu gak ada apa-apanya, lewat itu. Mariah Carey bilang, wah ini lewat ini. Shut. Tendang, dia gak setara dengan saya itu. Saya penyanyi kelas dunia, kok mau disamakan dengan yang model begitu. Shit. Itu mereka. Tapi kalian bukan penyanyi, tapi adalah pemuji. Pemain musik dan penyanyi menyenang hati manusia. Amin. Pemain musik ya dengan penyanyi itu dia menyenangkan hati manusia dan dia diagung-agungkan oleh manusia. Tetapi imam musik dengan pemuji dia tidak menyenangkan manusia tapi dia menyenangkan Tuhannya Allah. Amin. Sebab itu ada di sini bukan main-main. Ini ruangan Maha Kudus. Dalam susunan tabernakel ruangan Maha Kudus hanya bisa dimasuki oleh imam besar, itu pun 1 tahun sekali membawa darah anak domba. Ini ruangan Maha Kudus. Sebelum saudara Ruben pegang keyboard, doakan dulu dong keyboardnya. Tuhan urapi keyboard ini Tuhan untuk dipakai memujimu, untuk dipakai memain musik supaya menyenangkan hatimu dan urapi juga aku Tuhan. Yang pegang gitar, drum, doakan ini drum, jangan langsung lalu plak, petak, benung pentang, pundung pentang, pendung pentang. Doakan.
Begitu Nando kamu duduk di situ, kamu berdoa dulu. Urapi musik ini Tuhan untuk kemuliaan. Yang pemain gitar ini siapa? Simon Petrus. Jangan asal cabut langsung jerang jerang salah. Doakan kamu punya alat-alat musik yang kamu pakai. Kalau kamu naik di altar sini pegang. Kuduskan, sucikan Tuhan, kuduskan. Urapi semua Tuhan ini. Ini tugas kalian. Ngerti ya saudara? Karena kalian imam musik, bukan pemain musik. Imam musik itu menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Pemuji itu dia menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Sebabnya waktu seorang pemuji sudah berdiri di sini dan imam musik sudah ada di atas. Begitu lagu diangkat, maka pujian itu akan merubah suasana di dalam tempat ini menjadi suasana surga. Amin. Jangan main-main di atas pujian Allah bertahta. Saya tidak perlu berdoa, orang sakit sembuh, dengan memuji juga orang sakit bisa sembuh. Makanya kalau orang yang sakit-sakit itu rajin memuji Tuhan, mujizat nyata karena di atas pujian Allah bertahta. Jadi waktu saudara angkat suara di sini dan mulai memuji Tuhan itu saudara yang kekasih, maka suasana dalam gereja ini akan berubah total menjadi suasana surga. Dan suasana surga itulah yang kita butuhkan dan itu yang menarik orang datang. Itu caranya. Jadi hiduplah, tinggallah di dalam Dia. Ada hubungan yang harus kita bangun dengan Tuhan. Hubungan. Itu sebabnya kalau merasa diri pelayan altar, dengar baik-baik. Makanan pelayan altar, makanan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu saya kasih tahu itu adalah doa dan firman. Memuji dan menyembah Tuhan, beribadah, itu makanan kita. Ngapain saya siksa diri puasa 40 hari yang hari ini hari ke-17? Capek deh, saya yang rakus makan, gelojo makan ini. Apalagi lihat babi kecap, Masya Allah, tidak bisa lewat ini. Saudara, ngapain siksa diri? Pergi di acara-acara besar-besar, lihat makanan di atas meja. Oh my God, Jesus, kuatkan iman ini, tambahkan iman ini. Tiba-tiba penyembahan mulai naik. Ora lama sanda rabatakan ara lama sanda irara lama sanda ora batakan ara lama sanda tiralam na. Jadi akhirnya jadi mundur maju. Saudara tahu. Oh, namanya saya kalau lihat babi kecap, babi rica-rica. Harus daging harus mati. Kita nggak pernah bisa mengasihi Tuhan kalau daging kita hidup, bener nggak? Jujur nih ya, orang nggak pernah bisa mengasihi itu dengan baik kalau dagingnya nggak dimatikan. Harus mati, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Matikan semuanya, saudara. Dan kita akan mengalami sesuatu. Begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, langsung kita merasakan hadirat Tuhan. Waktu daging mati masuk hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Roh kita itu sensitif dengan hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, dengar baik-baik. Jangan ente sensitif dengan mulut orang. Betul enggak? Jangan sensitif dengan mulut orang, sedikit omongan saja. Mukanya itu langsung persis kayak tahu yang diinjak begini. Jangan sensitif dengan apa kata orang. Jangan sensitif dengan apa sikap orang.
Jangan sensitif dengan omongan dan ini. Tidak usah. Ini bukan waktunya kita tanggapi itu. Dunia sudah mau kiamat dan kita sedang mempersiapkan diri untuk mengalami rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Ini kita sekarang sudah mulai dibawa dalam satu mata uang yang namanya euro. Semua yang terjadi di planet bumi ini, bencana-bencana ini akan membawa dunia ini masuk dalam krisis. Krisis! Bukan krisis biasa, itu krisis yang benar-benar hancur sehingga secupa gandum 3 cupa jelai akan sedinar harganya. Sekarang dunia sedang dibawa ke situ. Hati-hati. Kalau engkau tidak di dalam Tuhan, habis loh. Di dalam Tuhan oke. Apalah artinya di dalam Tuhan kita nggak berakar. Kalau tanam pohon singkong tidak berakar, nanti ujungnya dia busuk mati. Mati. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Sudah waktunya, bukan waktunya lagi kita mau sensitif dengan yang itu, yang ini, yang itu. Saya ini nggak ada apa-apa, cuma bermain dengan anak-anak, tiba-tiba orang datang, babi kok anjing, kok itu babi, tunjuk-tunjuk saya lagi. Babi kok anjing, dasar kok binatang, bangsat kamu itu, bangsat. Dia salah makan obat kali orang ini. Kali-kali dia salah makan obat. Sampai dia datang-datang langsung, iya kau itu memang babi, kok anjing, binatang, kok bangsat. Saya lihatin dia begini. Terus lama-lama akhirnya saya jadi senyum. Dia langsung api Pentakosta menyala. langsung lebih menyala kayak api Pentakosta. Saya tenang-tenang saja. Saya mulai melihat kepada Yesus. Waktu Yesus ditampar, dicaci maki, dan orang datang bikin dia begini. Meludahi mukanya loh, bukan badannya. Ini loh, kamu terima nggak diludahi mukamu? Nggak ada orang terima itu. Ini mukanya loh. Wih, satu lagi datang. Wih, satu lagi datang. Wih, berapa ludah? Mending ludah gosok gigi. Saya tanya sama saudara, pantas enggak manusia itu menghakimi Tuhan Yesus? Coba jawab, pantas? Tidak. Pantas enggak manusia itu mengeksekusi mati Tuhan Yesus? Nah, harusnya kita yang di sana. Tapi kerendahan hatinya, karena kasihnya, dia menggantikan kita di sana. Saudara, apa kata orang itu biasa saja. Bimolin tidak kurang di dalam rumah. Garam 1 bungkus tidak kurang. Petsin 2 bungkus tidak hilang 1. Sikap orang itu nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya terima Yesus, ada di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus. Engkau kuat dalam segala perkara. Manusia nggak layak loh memperlakukan Tuhan seperti itu. Saudara Ruben datang. Saudara Anto datang. Bunda juga datang. Kita semua pernah meludahi muka Tuhan. Saudara. Itu tidak pantas. Manusia tidak pantas memperlakukan Tuhan seperti itu, menghakimi Tuhan dan mengeksekusi mati Tuhan. Itu manusia tidak layak lakukan itu bagi dia. Tidak layak. Tapi kalau dia bisa menerima itu, Filipi mencatat karena kerendahan hatinya. Karena rendah hati.
Sikap rendah hati ini sulit dibentuk dalam diri kita. Tanpa kita sadari rendah hati itu. Hal yang dihasilkan oleh rendah hati itu luar biasa. Untuk menerima sesuatu yang nilainya tinggi dan besar dari Tuhan itu harus ada rendah hati. Dan rendah hati itu adalah sebuah prasyarat. Rendah hati itu adalah sebuah prasyarat. Buka. Amsal pasal 20. Sorry, maklum mata. Rendah hati itu sebuah prasyarat. Mari baca bersama ayat 4. Amsal 22 ayat 4, 3, 2, 1. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah satu, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Yes. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Jadi kerendahan hati itu sebuah prasyarat untuk kita mendapatkan 3 poin ini. Kerendahan hati itu sulit dibentuk dalam diri kita karena sifat dasar Lucifer sombong itu ada dalam diri kita. Saya kasih tahu buat saudara, buat kita semua, buat saya. Kesombongan itu adalah sifat dasar Lucifer, sombong. Itu sebabnya awal dari kehancuran dia dilempar di bumi. Padahal dia worship leader loh di surga. Makanya worship leader itu dengar baik-baik. Ya, rendah hati ikut doa. Lucifer itu pemimpin pujian di surga. Ya, itu pemimpin pujian di surga. Tuhan itu tidak segan-segan tendang dia, menyut ke sana. Keluar, lemparkan di bumi. Kenapa? Tuhan tidak bilang, aduh jangan deh. Udahlah biar dia sombong gak apa-apa. Saya takut kalau dia. Tuhan tidak. Tuhan tendang Lucifer keluar. Kenapa? Stoknya banyak. Ya. Tuhan itu punya stok banyak. Lucifer ditendang keluar, Lusihor naik, Lusihir naik. Bisa banyak orang bisa naik. Semua bisa naik. Stoknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan singkirkan seseorang itu Tuhan tidak perlu perhitungan, takut, mikir. Tidak perlu karena Tuhan merasa stoknya banyak. Saul disingkirkan menggantikan Daud. Tidak apa-apa stoknya banyak. Saul digeser, Daud naik. Itu saudara. Makanya kita harus hati-hati, kita harus jaga. Saul karena tidak taat punya kesombongan. Tendang pergi. Dan Tuhan tidak menyesal. Tuhan tidak bilang, aduh kenapa? Nah, dia pikir stoknya banyak. Penggantinya banyak. Lalu Daud lah yang diangkat menggantikan dia. Mari kita belajar rendah hati. Saudara. Kekayaan, kehormatan, kehidupan itu berbicara keselamatan. Kekayaan, kehormatan itu hanya bersifat sementara. Ente mati, saya mati, sudah selesai. Tapi kehidupan itu bersifat kekal. Itu sifatnya kekal. Jadi yang bersifat sementara dijaminkan kepada kita sampai kepada yang bersifat kekal. Makanya itu tapi prasyaratnya. Rendah hati, takut Tuhan. Kenapa rendah hati dulu baru takut Tuhan? Orang yang rendah hati itu dia pasti takut Tuhan. Benar enggak? Orang takut Tuhan belum tentu rendah hati. Tapi kalau orang itu dia rendah hati, dia pasti dia takut Tuhan. Jadi mari kita belajar dari Alkitab. Supaya kita enggak salah.
Lalu satu saat kita pulang ke rumah Bapa dan kita ditolak. Tujuan kita datang beribadah di sini itu adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu mengambil keputusan-keputusan dari firman Allah yang sudah kita dengar. Amin. Jangan datang bikin panas tempat duduk saja, pulang tidak bawa apa-apa. Tujuan datang beribadah itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman, lalu kita mengambil keputusan. Keputusan dari firman yang kita dengarkan itu, oh iya betul ya, ambil keputusan, lalu kita berubah. Saudara, firman Tuhan tidak bisa firman Tuhan merubah hidup kita. Hanya firman yang bisa merubah hidup kita. Hanya Alkitab yang bisa merubah hidup kita. Itu pun kalau ditaati. Saudara, itu kalau ditaati. Kalau saudara enggak mentaatinya juga enggak bisa merubah hidup kita. Aku masih seperti yang dulu. Mirip-mirip Mariah Carey ya. Saudara. Kelihatannya kita ikut Tuhan tapi sebenarnya tidak. Kelihatannya kita melayani Tuhan sebenarnya tidak. Kelihatannya kita anak Tuhan padahal kita bukan anak Tuhan. Coba balik Tuhan. Coba balik kata Tuhan. Ini saudara yang kekasih. Satu kali saya pimpin KKR di lapangan terbuka. Ribuan orang hadir. Saya bicara. Selesai itu saya didatangi pimpin gereja. Etek buat saya. Tidak ada apa-apanya nih buat saya. Saya lalap saja. Lalu pulang. Saudara. Nah itu sebabnya kita perlu pahami Alkitab dengan baik. Saudara, kita harus tahu Alkitab itu dengan baik. Anda harus berakar di dalam Tuhan sebab akar itu menentukan kekuatan kita. Waktu saya ke Israel, jelek-jelek begini pernah Israel loh. Waktu saya ke Israel kami pergi ke Bukit Zaitun, tempat di mana Tuhan Yesus pernah berdoa waktu dia mau ditangkap. Itu zaitunnya itu, pohonnya itu masih ada sampai sekarang. Dan anehnya begitu ribuan tahun tapi dia subur, daunnya masih hijau, masih rimbun, buahnya begitu banyak. Saya dalam hati tapi di pagar batu di mana Yesus pernah berlutut di situ tuh ada. Batu dia pakai berlutut dengan batu dia pakai begini sampai darahnya tercurah itu masih ada. Saudara tahu? Saya lihat, saya bilang sama itu gate-nya. Kebetulan gate-nya hebat berbahasa Indonesia. Gate, ini yang 2000 tahun lalu Yesus ini. Iya ini. Kok bisa subur begini ya? Karena akarnya. Jadi saya satu itu saja. Langsung bunda tangkap, oh iya ya, bego amat. Padahal itu tinggi loh, Bukit Zaitun itu tinggi. Tapi dia punya akar itu bisa masuk mencapai sampai di tanah rata itu. Bahkan masuk sampai ke dalam. Pohonnya masih bagus. Pohon tadi naiki Sakeus itu masih ada. Buahnya masih ada, daunnya masih rimbun sampai hari ini. Saudara tahu, akar itu menentukan. Pisang itu besar, tapi akarnya akar serabut. Ngambang lagi. Pisang saya angin datang, semua pisang di dalam kompleks rubuh semua. Saudara, akar itu menentukan siapa engkau, siapa saya,
siapa kita itu ditentukan dari akarnya. Saudara yang kekasih. Jadi tujuan kita datang ke gereja itu adalah saudara berjumpa dengan Tuhan. Lalu Anda dan saya mengambil keputusan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ambil keputusan bahwa benar ini saya ada di sini dan robah. Tinggalkan dan sesudah itu kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami pertumbuhan dan terobosan baru terjadi dalam diri kita. Makanya dia katakan hendaklah hidupmu di dalam dia. Apa artinya terima Yesus kamu enggak hidup di dalam dia? Tidak ada hubungan di dalam dia, itu tidak membuat kita berakar. Karena yang kedua dia katakan hendaklah kamu berakar di dalam dia. Saudara. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh. Alias hendaklah kamu dibangun. Ya, dibangun di dalam dia. Yang kedua. Dan hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di dalam dia. Ini bangun di dalam dia itu menunjukkan ada pertumbuhan. Saudara, saya kasih tahu buat saudara ya, dengar baik-baik. Kenapa kita perlu mengalami perubahan dalam hidup ini? Kenapa kita perlu berubah? Dan kenapa kita perlu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan? Kenapa? Karena itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Perubahan dan pertumbuhan itu bukti. Membuktikan bahwa Anda dan saya itu mengasihi Tuhan. Boleh masuk luar gereja, bikin A, B, C, D. Tapi kalau tidak ada itu saudara, itu membuktikan Anda tidak pernah. Saya tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu yang bagaimana ya? Simple. Injil Yohanes pasal 14. Saya kasih yang simple-simple saja. Jangan yang susah-susah. Injil Yohanes pasal 14. Ayatnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Loncat ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Loncat ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Simple. Bagaimana cara mengasihi Tuhan itu? Simple. Lakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita lakukan perintah Tuhan, disitulah kita mengalami perubahan. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, itulah yang membuat kita mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara, itu buktinya. Percuma kita hidup beribadah kalau kita hidup tidak pernah mengasihi Tuhan. Ujung-ujungnya mati masuk neraka. Ujung-ujungnya akan berakhir di neraka. Jangan bilang, oh saya kan percaya Yesus, saya percaya Yesus, jadi saya kan pasti masuk surga. Memangnya surga bapak moyang kita yang punya. Jadi jangan berpikir bahwa saya nanti percaya Yesus, pasti saya masuk surga.
Percaya Yesus saja tidak jaminan Anda dan saya masuk surga. Tidak jamin. Coba lihat Yakobus pasal 2. Yakobus pasalnya yang kedua. Ayat 19. 3:21. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Percaya Yesus baik. Oh, percaya Yesus dari sejarahnya itu bisa semua orang bisa baik. Baik. Tapi percaya saja tidak jadi jaminan kita masuk surga. Lah setan juga kan bilang, kok percaya Yesus? Bro, saya juga percaya itu Yesus. Perbedaannya di mana? Iblis mengasihi Yesus? Apakah iblis tunduk pada Tuhan? Apakah iblis mengasihi Tuhan? Tidak. Jadi kalau hanya jadi orang Kristen, modal percaya saja, percaya dan percaya dan percaya, itu orang Kristen percaya levelnya setan. Dijamin innalillahi ada di neraka. Dengar baik-baik saudara. Saya bawa berita bukan yang Anda suka dengar. Saya bawa berita yang Anda harus dengar. Kalau Pak Dodi itu gembala sidang, firmannya pengajaran. Saya ini penginjil, firmannya bombardir. Jadi ada perbedaan pemberita firman gembala dengan penginjil. Jadi saudara tahu, jangan pakai cara bahwa oh cukup saya percaya, saya pasti masuk surga. Tidak ada cerita. Saya komitmen mengasihi Tuhan, tunduk pada Tuhan. Itu yang bisa membawa kita sampai ke surga. Setan bilang saya juga percaya kok. Bedanya setan ini tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Nah itu sebabnya saudara yang kekasih, dalam kasih Tuhan Anda dan saya perlu berakar di dalam Tuhan. Mujizat itu, dengar baik-baik sini saudara. Mujizat itu tidak hanya terjadi di fisik kita. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar. Saudara yang kasih, orang mati bangkit. Mujizat itu tidak hanya terjadi di situ, dengar baik-baik. Itu mujizat yang terjadi di fisik. Mujizat juga harus terjadi di pikiran kita, mindset kita. Mujizat juga harus terjadi di hati kita. Mujizat juga harus terjadi di mata kita. Mujizat juga harus terjadi di telinga kita. Mujizat juga harus terjadi di mulut kita. Mujizat harus terjadi di jiwanya kita. Mujizat Tuhan harus terjadi juga di situ, bukan hanya di fisik, lumpuh berjalan dan lain-lainnya. Salah. Ya, saudara bisa tangkap ya. Jadi kalau bicara mujizat untuk fisik itu kece. Mujizat harus terjadi di sini saudara. Mindset kita ini. Untuk membuat mujizat terjadi di mindset kita saudara yang kekasih. Maka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Coba lihat. Kolose pasal 3. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Karena itu kalau dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Nah, ini untuk membuat mindset kita bagus mengalami mujizat, pakai mujizat tidak hanya terjadi di fisik, tapi mujizat juga harus terjadi di mindset kita, di hati kita, di jiwa kita, di mata, telinga, mulut kita. Harus. Itu membuktikan kita orang yang sudah terima Yesus, ada di dalam Yesus dan berakar di dalam Yesus. Ya. Kecil itu orang sakit sembuh itu biasa. Tapi yang tidak biasa itu kalau mujizat terjadi di tempat-tempat yang tadi itu. Nah, itu sebabnya saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Tujuan ibadah itu berjumpa dengan Tuhan, lalu kita mengambil keputusan dari firman yang kita dengarkan. Saudara. Kalau Roh Kudus enggak ada di dalam diri kita, kita rasa berat mengasihi Tuhan. Betul enggak? Betul enggak, saudara? Kalau Roh Kudus itu enggak ada di dalam kita, rasanya berat deh. Rasanya kita berat sekali untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, enteng tuh. Tidak ada yang susah. Saya harus matikan HP dan saya harus kita harus mencintai hadirat Allah. Karena kalau kita di dalam hadirat Allah, setan tidak bisa menjamah kita. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita akan membuat setan mundur. Dia lihat begini, oh, saudara Reli ini dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan, setan dia lihat-lihat. Reli dia mengalami, saudara Reli dia mengalami perubahan begini hebatnya. Luar biasanya, setannya juga pelan-pelan atret. Wah, bahaya ini. Wah, ini bahaya ini. Atret saja pelan-pelan langsung balik dan lari 1000 langkah. Nggak usah capek-capek usir setan, bikin capek. Hai setan, pergi kau dari saya. Hai setan, pergi kau dari saya. Shh. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Tapi ketaatan dalam hidup kita akan membuat setan atret dengan sendirinya. Kesucian terjadi. Saudara yang kekasih. Kenapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Kenapa kita perlu hidup dalam kesucian? Karena kesucian hidup, kekudusan hidup, memulihkan hubungan kita yang sudah jauh dari Tuhan. Amin. Ya, ini perlu kita taat. Nah, itu sebabnya saudara, seperti firman Tuhan katakan, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Pertumbuhan ini membuktikan Anda dan saya mengasihi Tuhan. Hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman kita semakin kuat. Saudara, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Iman itu penting. Iman kita perlu bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Dengar baik-baik. Supaya pada waktu ada masalah datang, persoalan datang, ini datang, itu datang, disitulah iman kita difungsikan. Anak saya meninggal, ya sudah. Saya punya iman. Tidak perlu saya ribut menangis kayak orang yang tidak tahu kebenaran firman. Di ujung hidup ini mati. Berapapun umur Anda dan saya, ujungnya itu mati. Saya punya iman. Sebabnya saya cuma bilang, nak, pergilah kepada Bapamu. Pergilah. Dia putus napas di tangan saya, dia tarik napas 1 kali. Saya lihat, wah ini sudah mau pergi. Saya tumpang tangan berdoa. Dan saya sudah tahu, ini nafas terakhir. Saya langsung tahu.
Jadi waktu dia tarik nafas lagi yang terakhir, kemudian dia lepas, saya sudah tahu ini dia pergi. Saya tahu. Sesudah itu, saya atur dia baik-baik. Saya bilang, pergilah kepada pemilikmu yang sah. Pergilah kepada pemilikmu yang sah. Saya tidak menangis. Mungkin di planet bumi ini satu-satunya orang yang tidak menangis lihat anaknya meninggal itu saya. Saya tidak menangis. Lalu saya atur dia kasih rapi. Semua selesai. Jenazah sudah dipeti mau dikeluar bawa dikebumikan. Saya tidak menangis. Ada nggak dengar tangisan? Tidak ada toh. Saya tidak menangis. Saya cuma bilang, nak, pegang kepalanya. Selamat jalan, nak. Nanti kita berjumpa di sana. Di rumah Bapak. Ya, pergilah, nak. Sesudah itu peti tutup dan naikkan mobil jenazah pergi. Dimakamkan, petinya masuk ke dalam pun saya tidak nangis. Saya cuma senyum-senyum saja. Ada nggak orang di planet bumi ini seperti saya? Ada? Pak Anto ada? Oh, orang Toraja itu kalau begitu sudah mau ditutup peti bukan main, langit runtuh. Orang Papua juga begitu. Itu langit runtuh. Saya tidak. Waktu kita mengalami sesuatu, maka disitulah iman kita itu difungsikan. Waktu kita resesi, waktu kita jatuh, waktu kita nggak ada uang, waktu kita begini dan begitu dan begitu dan begini, disitulah iman dimanfaatkan, difungsikan. Makanya iman kita harus bertumbuh menjadi kuat sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun juga, tapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Dengan demikian mulut kita akan berkata yang terakhir, hendaklah kamu bersyukur. Bersyukur. Makanya saya katakan sekali lagi, matikan daging. Baru hujan orang sudah tidak masuk gereja. Itu baru hujan. Ingat ya, kita sedang dibawa ke secupa gandum, 3 cupa jelai sedinar harganya. Hati-hati. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita sulit mengasihi Tuhan. Betul? Mau berdoa itu berat. Mau baca firman berat. Mau memuji menyembah Tuhan itu berat. Kalau memuji Tuhan jangan eple-eple. Oh, haleluya. Jangan. Haleluya. Inaya dalam maso. Koriri dia daya dalam bayase. Jesus, kau Allah yang dahsyat. Luar biasa, kau Allah yang ajaib, pembuat mujizat yang ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan, haleluya. Itu menyembah. Kalau saudara pelajari di kitab Wahyu itu, wah nanti saya bukakan. Tidak main-main. Jangan menyembahnya eple-eple, haleluya. Puji Tuhan. Ini mendorong kita lama-lama. Haleluya. Saya sudah pernah cerita, saya punya teman sekolah itu raja mengantuk. Jadi kalau dia menyembah Tuhan, dia bawa kopi 1 mok. Dia pura-pura pakai sarung, padahal kopi 1 canteng begini sudah ada di dalam. Tidak pernah dia di sini, dia paling di pojok, di tempatnya saudara Reli sana. Di tempatnya saudara Reli. Jadi kita sementara, haleluya, Yesus. Nah, dia juga haleluya. Taruh. Haleluya. Sampai kopi itu habis, penyembahan habis. Itu namanya Yohanes. Orang Toraja. Itu teman sekolah saya, tidak kebetulan dia bayar. Jadi dia punya nama itu Yohanes orang Toraja.
Setiap kali kita ibadah, dia pasti bawa kopi. Baru penyembahan itu taruh habis. Satu kali ketangkap basah, dia disuruh duduk di depan begini. Dan dia mati kutu. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dosen saya bilang, Yohanes kau sini. Kau di sini, di muka sini. Nanti sebentar kau pimpin doa, dia mandi keringat. Langsung dia mandi keringat. Sudah. Jadi kalau menyembah Tuhan, buka suara, itulah gunanya mulut diciptakan. Amin. Haleluya. Inayara masa. Naikkan pujian penyembahan, sebab waktu Tuhan disanjung tinggi, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa itu datang. Amin. Ya. Di mana Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, disinilah Tuhan membawa jiwa-jiwa. Itu caranya. Saya di rumah sana kan sepi. Persetan dengan yang lain-lain. EGP. Haleluya. Jam 3. Asapku harus naik. Jadi saudara, kenapa tanpa Roh Kudus kita sulit mengasihi Tuhan? Karena daging itu tidak bisa mengasihi Tuhan, betul enggak? Daging tidak bisa mengasihi Tuhan. Kedua, daging tidak bisa bekerja sama dengan roh untuk mengasihi Tuhan. Nah, sebab itu saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, mari kita belajar kuat di dalam Tuhan. Terima Yesus, ada di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, kuat di dalam iman, saudara, maka ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Itu best caranya, saudara yang kekasih. Jadi jangan bilang saya percaya Yesus masuk surga. Setan bilang saya juga percaya, bro. Nah, jangan pakai iman percaya level setan. Itu berakhir nanti di neraka. Jadi saudara, firman ini camkan baik-baik. Lalu saudara mari ambil keputusan. Karena itu tujuan kita datang ke gereja, berjumpa Yesus, lalu mengambil keputusan dari firman yang kita dengar. Penegur terbaik kita itu adalah diri kita sendiri. Penegur terbaik itu adalah diri kita sendiri dengan mengambil keputusan dari firman. Amin. Yes. Amin. Tuhan memberkati.